Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majlis kita dengan baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu taufik, inayah, hidayah, pintu pertolongan, pintu kepahaman, pintu rezeki, pintu keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala mudarat, dari segala hal yang tak menyenangkan, dan mudah-mudahan dijadikan majlis kita majlis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang hadir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga nikmat yang sama Allah berikan kepada keluarga kita, guru-guru kita, handai taulan, orang yang mengikuti pelajaran kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh, para senior, para penasihat, ketua masjid, para pengurus dan jemaah masjid Walimah Tanjung Batu dimuliakan Allah, serta para ikhwan dan akhwat dimanapun menangkap, melihat, mengikuti pelajaran kita bersama. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sampai hari ini, sampai saat ini kita dijadikan hamba yang terus melakukan kebaikan yang kita berharap nikmat ini terus dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biiznillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hikam Haddadiyah, kitab hikam yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka kita masuk malam hari ini pada hikmah yang ke-11, Al-Hikmatul Hadiyata Asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Sebagian manusia ada yang cukup diberikan isyarat tanpa harus didetailkan. Wa minhum man yahtaju ila at-tasrihi ma'ar rifqi wal layn. Dan sebagian di antara manusia ada yang membutuhkan penjelasan disertai lembut, kelemah lembutan dengan kebaikan. Kemudian wa minhum man la yujdi fihi illa at-ta'nifu wat takhshim. Dan sebagian di antara manusia
ada yang tak bermanfaat, tak baik pada dirinya kecuali itu dibarengi dengan at-ta'nif wa takhshin, dengan sesuatu yang agak ditekan ataupun sesuatu yang dikasari. Wa minhum man lam yantafi' bidza wala bidzaka, dan sebagian di antara manusia ada yang tak bermanfaat bidza wala bidzaka, dengan ini maupun dengan itu. Fahuwa minasyayatini, dan jenis seperti itu termasuk golongan setan. Walihaula'il arba'ati amsalun minal bahaimi, dan untuk 4 golongan ini ada perumpamaan dari golongan hewan. Famathalul awwali, misal yang pertama, mathalud dabbatil mudallalati, seperti hewan yang sudah jinak, yang sudah jadi, tastaghni an tuljimaha aw tadribaha, tak butuh untuk engkau ikat maupun engkau pukul ia. Kemudian yang kedua, seperti hewan yang cukup bil khitam dunad darbi, dengan isyarat ataupun dengan isyarat, dengan omongan yang keras tanpa pukulan. Kemudian selanjutnya ada jenis yang ketiga, dia tidak akan menurut kecuali dengan pukulan maupun dengan bentakan. Dan yang keempat, yaitu hewan yang kalau engkau pukul dia, engkau bentak dia, malah dia akan lari. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada malam hari ini maqalah nasihat yang ke-11 daripada Imam Al-Haddad. Nasihat ini menggambarkan kepada kita tentang karakter-karakter manusia dan bagaimana cara kita menghadapi manusia, wabil khusus kalau kita ingin berdakwah. Kita akan awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus Allah. Mengapa kalian menjadi makhluk yang terbaik, menjadi umat yang terbaik? Ta'murunan nasa bil ma'ruf, yang kalian itu memerintahkan manusia amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa di muka bumi ini yang perkataannya jauh lebih baik atau lebih mending dibandingkan dengan orang yang mengatakan bahwa dia itu mengajak kepada jalan Allah, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka 3 ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya setiap kita ini adalah da'i. Setiap kita punya tugas untuk berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu bisa artinya menyeru. Dakwah itu bisa artinya mengajak. Dakwah itu bisa artinya memanggil. Maka materi kata dakwah intinya adalah mengajak pihak kedua ataupun pihak pertama sebagai orang yang menginisiasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tentunya kalau menyeru, mengajak, memanggil juga maknanya mempengaruhi, maka berarti orang berdakwah itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Maka seorang ayah menjadi da'i bagi anak-anaknya, seorang suami menjadi da'i bagi istrinya, seorang istri menjadi da'iyah bagi suami maupun anak-anaknya.
Kemudian orang Islam secara umum yang di pasar pedagang, dia mendakwahkan Islam dengan perdagangannya yang jujur. Seorang pegawai, dia mencontohkan dakwah Islam melalui pekerjaannya. Maka inti kata apapun profesi kita, maka kita semua adalah du'atun. Kita semua adalah pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau tidak bisa dikatakan salah. Salah besar kalau orang beranggapan dakwah itu di mimbar, di podium, di majlis seperti ini yang dikhususkan hanya kepada para kiai, para ulama, para habaib, tuan guru, para ajengan dan orang-orang yang lain. Salah. Bahwa yang benar dakwah itu adalah tugas kita semua sesuai dengan lini kita. Maka oleh karena itu pernah Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Siapa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya beliau, maka beliau diberikan gelar apa? Khalifah yang kelima. Beliau menyatakan kunu du'atan lillahi wa antum shamitun. Kata beliau, jadilah kalian semua para pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian tak ngomong, kalian diam, kalian tak perlu menyampaikan orasi yang panjang. Kemudian mereka bertanya, qalu kaifa kana dzalik? Wahai khalifah, bagaimana caranya menjadi dai sementara kami tak perlu ngomong? Beliau menjawab, bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian, dengan integritas kalian, dengan kedisiplinan kalian, dengan perilaku kalian. Kalau itu baik, maka kalian sudah membawa nama harum ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah mendakwahkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pada poin pertama. Dan poin kedua, karena dakwah artinya menyeru, maka berarti ada objek yang diseru. Para penyeru namanya da'i atau jamaknya du'atun. Maka guru-guru kita Sayyidil Habib, Allah yarham Sayyidil Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab, beliau pekerjaannya bukan PNS, bukan apa, beliau pekerjaannya da'i. Dan beliau bangga dengan itu di KTP beliau. Ada Ustaz Abdul Hasan Asyadili, apa? Da'i. Guru-guru beliau misalnya Allah yarham Kiai Haji Ali bin Umar bin Thayyib di KTP da'i. Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Syihab da'i. Karena kenapa? Orang akan mengatakan da'i ini pekerjaan yang tak menjanjikan, sangat menjanjikan. Janji Allah kalau benar-benar dakwahnya lillahi ta'ala mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sementara orang di antara kita menyatakan pekerjaan yang paling hebat itu misalnya kepala instansi, mungkin dia manajer di HRD mana, mungkin dia menjadi vice president di perusahaan apa, keren. Karena untuk mencapai posisi itu butuh effort yang sangat jelas. Untuk butuh semangat, skill, ilmu, wawasan, kemudian butuh networking yang luar biasa. Tetapi ada satu yang dikatakan Allah profesi yang paling hebat, yaitu da'i. Maka berarti kita semua bisa mendapatkan profesi ini kalau kita niatkan semuanya untuk mengajak, mempengaruhi orang baik, minimal tetap jadi baik, yang buruk semakin baik, atau baik menjadi tambah baik. Maka dakwah itu berarti proses. Maka kalau sudah proses, wilayah kita, domain kita hanya pada ranah proses bukan hasil. Maka berarti dalam dakwah tidak ada pemaksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini diturunkan kenapa? Pada satu saat di zaman Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang bapak-bapak, awalnya dia musyrik, kemudian dia masuk Islam. Merasakan enak jadi orang Islam, bagaimana tidak enak? Hari ini kita syahadat nih, hari ini kita syahadat
seluruh muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat. Membasuhnya budak bakar itu dari Bangka sampai ke Bangkok, dari Maroko sampai ke Maroke. Itu siapa? Saudara semua, dulur galo, BG, bedulur galo. Kenapa diikatkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ini privilege yang luar biasa. Setelah masuk Islam berhak mendapatkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minimal 1 kali dalam sepekan ketika khutbah Jumat. Minimal itu. Kalau sudah orang doa ya macam banyak seperti itu misalnya wa fil muslim sampai 5 kali sehari semalam mendapatkan hak istimewa. Yang kedua, orang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam, dia jaga kalimat tauhidnya, ini keyakinan kita dan kita amat sangat yakin dengan keyakinan ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wajib masuk surga. Ini privilege yang luar biasa. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, itulah arti dakwah. Maka dakwah itu kemudian jangan memaksakan kehendak. Terjadilah pada Maman ini, pada Pak Cik ini. Kenapa beliau? Beliau itu ketika sudah merasakan nikmatnya jadi orang Islam, ada 2 anaknya laki-laki dipaksa-paksa masuk Islam. Jang, gok masuk gitu. Kau ini masuk Islam. Tak galak anaknya. Kemudian dipaksa sampai dalam riwayat itu dipukul sampai ayah, sampai 2 anaknya mengadu pada Rasulullah. Rasul marah, apa-apaan kamu ini? Saya tidak pernah memaksakan atau memerintahkan kalian untuk memaksa siapapun itu, hatta itu anak kalian untuk masuk Islam, karena Allah melarang. Sehingga kemudian Allah menurunkan la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama. Maka berarti ranah kita, kalau kita niatkan kita ini adalah da'i dengan cara apapun, dengan profesi apapun, maka ingat tetap kita masih di wilayah proses. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, karena dakwah ini, dakwah ini fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Berarti ada subjeknya, para penyeru kepada agama Allah, berarti ada mad'u. Mad'u itu objek yang kita dakwahi, orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Siapa mad'u? Yang pertama mad'u itu ya diri kita dewe. Ini yang paling berat. Justru kita menjadi dai bagi diri kita sendiri, itu yang paling berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibda binafsik, mulai dari dirimu. Mulai dengan kamu berikan contoh, maka kemudian baru mengajak orang lain. Maka orang tua, kalau orang tua ingin anaknya saleh, anaknya salihah, maka orang tua saleh dan salihahkan dirinya dulu. Kalau ayah bunda pengen anaknya pintar ngaji, maka belajarlah dulu ngaji. Sekalipun ternyata anak itu tak pernah melihat kita ngaji, tapi satu omongan, kalau omongan tersebut kita contohkan terlebih dahulu, yakin ada kekuatan ruhaniah di situ. Bapak-bapak, suatu saat Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, itu beliau membahas ayat tentang membebaskan budak. Maka biasanya di pengajian beliau itu banyak orang datang. Hari ini datang rame, beliau nggak datang. Hari kedua ditunggu sampai 1 minggu, sampai 10 harian belum muncul. Berapa hari setelahnya baru beliau muncul. Dalam riwayat yang lain sampai 1 bulan. Masyarakat ini sudah demo, wahai Imam Hasan Al-Basri, kemana anda? Ketika beliau hadir, wahai Syekh, wahai Tuan, kemana saja anda selama ini? Sakitkah? Tidak, kata beliau. Berangkat haji atau umrah? Tidak juga. Terus anda kemana? Saya ini kan orang yang hidupnya pas-pasan. Kemarin kita bahas tentang membebaskan budak, maka saya stop pada bidang itu. Saya cari duit, cari modal, terkumpul uang sampai berapa lama, baru saya bebaskan budak, baru kita membahas pembahasan ini. Lihat, bahwa ternyata beliau kerjakan dulu, baru beliau memberikan pengajaran tersebut kepada orang banyak.
Nah, ikhwan dimuliakan Allah, mengapa? Satu, karena setiap da'i itu mas'ul. Setiap orang yang ngomong itu, maka mereka dicobai oleh Allah 3 kali dibandingkan dengan orang yang mendengar. Siapapun itu, al-faqir ngomong sekali, maka tanggung jawabnya 3 kali dibandingkan dengan yang mendengar. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati nian kita ni jangan sampai mulut kita ni mencemooh orang, menghibah orang, kemudian memfitnah orang, karena nanti orang yang kita tuduh ini dan itu. Maka kalau kita tak bertaubat, tak minta maaf kepada orang yang kita zalimi itu, Allah akan cobakan 3 kali lipat kepada kita dengan perlakuan yang kita tuduhkan pada orang lain. Wih, berat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti da'i itu harus punya niat memang semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua, ranah proses pembuktian kepada Allah, bukan ranah hasil. Yang ketiga baru kita bahas mad'u. Bagaimana mad'u itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khatibin nas ala qadri uqulihim." Ajaklah orang itu ngobrol, berbincanglah dengan orang, atau kalau dalam bahasa pembahasan kita berdakwah, berdakwahlah kalian sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kapasitas otaknya masing-masing, sesuai dengan sifat dan pembawaan masing-masing. Maka kata Imam Al-Haddad bahwa orang itu kalau berdakwah ada 4 karakter yang beliau sampaikan. Yang pertama, kata beliau menyatakan wa minhum man la yahtaju minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Yang pertama, jenis manusia yang cukup isyarat saja, kemudian tak perlu kemudian kita jelaskan secara detail. Ini orang paling cerdas nih, orang yang paling tanggap. Bagaimana misalnya? Pada satu saat, ini hadis diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Siti Aisyah itu satu saat beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh seorang perempuan. Perempuan ini nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mandi wajib?" Kata Rasulullah, "Ya mandi wajib seperti yang saya jelaskan." Wudunya bagaimana? Ya dengan wudunya itu. Caranya bagaimana cara wudu? Ya wudu, kata Rasulullah, kan sudah paham. Masih angel orang Jawa. Susah dia omongin minta ampun susah. Kata Rasulullah, "Subhanallah." Kata beliau lari. Karena ibu ini tak paham-paham. Nah, Siti Aisyah ketika mendengar Rasulullah mengucapkan subhanallah dan berpaling, beliau ini langsung menangkap isyarat Rasulullah. Berarti Siti Aisyah lah yang harus menjelaskan. Ibu sini. Kau ini tak kira-kira tak paham sini. Mandi wajib tu mak ini. Setelah mandi wajib kamu tu wuduk tu mak ini. Yang dibasuh ini sampai selesai. Lihat cerdasnya Siti Aisyah. Tidak cukup misalnya dengan, "Wahai Aisyah, tolong ajari ibu ini. Lemah tak paham, kau jelaskan bagaimana." Tidak. Siti Aisyah cukup dengan Rasulullah mendengar isyarah Rasulullah ucapan subhanallah. Langsung beliau bergegas menghilang dari hadapan ibu tersebut. Itu isyarat dari Rasulullah supaya Siti Aisyah menghandle-nya untuk ngurusi ibu tersebut. Lihat, orang cerdas yang seperti itu. Misalnya kan, ada kawan yang muka kusut, kemudian teman marak kita telah bergaut-gaut. Ini bersih, ada isyarat silaturahim tak putus, minjam dulu 900. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Nah, ini kan cerdas. Tak perlu jalai kau kan ni, tak kena ada, tak paham. Lah datang mau pisang geda 2 gencet itu, kemudian bawa ikon misalnya itu, datang pada hari yang tak biasanya, mungkin udah ada hajat. Ada yang bisa dibantukah? Tak usah kita tanya, "Kau nak ngapo?" Misalnya, "Ada apa gerangan sudah?" "Kau nak berapa duit minjam?" Nah, itu berarti orang yang cerdas. Ikhwan dimuliakan Allah.
Dan itu harus terjadi terutama dengan orang-orang yang di masjid. Maksudnya Ustaz, kadang ini, kadang kita jenguk mungkin di kambang atau tempat wudu. Membersihkan masjid itu bukan tugas marbot, bukan. Menjaga kerapian masjid tugas kita semua. Ya kalau memang di sana itu mungkin marbot masjid sebesar iko, cuma 2 atau sekok misalnya, maka jangan protes, kau ni awak digaji segala macam. Lah kita yang kerja. Maka yang sering dinasihatkan oleh orang-orang tua kita, tanamkan dalam dirimu terhadap masjid, terhadap kebaikan. Ini tugas saya, yang lain cuma membantu. Itu. Berarti tugas masjid itu membersihkan tugas saya. Siapa saya? Ya saya adalah anggota masjid. Walaupun bukan orang Tanjung Batu, misalnya dari Teng Tambak lewat, tetap dia bersihkan masjid rumah Allah. Saya adalah makhluk Allah dan kewajiban saya menjaga kebersihan rumah Allah. Kalaupun ada yang lain cuma membantu. Siapa pelakon utamanya adalah saya. Kalau setiap orang di antara kita berpikiran berprinsip seperti itu, dunia ikoni aman. Yang tak aman itu setiap orang merasa tak berhak karena bukan tugasku. Ada datang acara misalnya maulid seperti kemarin, Aidil Habib Kamil Barakbah misalnya, selesai makan apa? Makanan apa? Nak ngidang itu ada budak-budak muda ya, karena merasa bukan tugas kami segala macam. Nah nyengok ibai yang tua begawi. Terjadi tak? Terjadi. Di mana bak kali ini. Nah yang seperti ini kalau kita bahasakan orang yang belum cerdas, belum pati cerdas. Yang cerdas itu nyengok, masya Allah langsung set. Jadi bukan sekadar ustaz ni kurang kopi, bukan. Bahkan di belakang ada sendal yang mungkin tuntal ke sana kita ambilkan. Itu bagian dari kecerdasan. Nah ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang seperti ini, orang-orang yang cerdas seperti ini, tidak perlulah dijelaskan panjang lebar. Maka kalau seperti ini, kadang-kadang dalam ilmu balaghah dinyatakan ada gaya bahasa itu cukup gaya bahasa yang sederhana saja. Apa? Deheman 3 kali. Naju. Oh paham. Oh ini ustaz ini minta ambilkan mic misalnya. Oh ini minta ambilkan sejadah. Oh ternyata di luar budak sedang ribut. Lah paham. Ini kami diceritakan, masya Allah. Ini yang cerita Al-Habib Rifqi Al-Hamid, orang Ambon. Kami tu ustaz kata beliau, kalau rohah lagi pengajian cawisan seperti ini, Habib Umar bin Hafiz itu tidak pernah memerintahkan muridnya, kau. Enggak. Setiap murid tu kok tiba-tiba merasa dia yang disuruh atau ditunjuk. Jangan baik dengan lirikan sedikit, langsung mereka baca. Dan semua sudah paham. Wah ini beliau mengajarkan kecerdasan kepada kita semua, bahwa kebaikan itu terkadang tidak perlu harus dijelaskan dengan panjang lebar. Kalau orang cerdas cukup dengan kode-kode khusus, maka mereka akan paham. Maka dakwah kepada orang-orang ini gampang dan enak. Karena kenapa? Orang seperti ini hatinya terbuka, pikirannya panjang, sehingga sesuatu itu bahkan tidak diomongkan, cukup dengan melihat saja dia sudah gampang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan yang muliakan Allah. Jadi itu ceritanya bahwa ternyata ada yang wanita yang datang, kemudian wanita tersebut kemudian minta jelaskan secara panjang lebar. Siti Aisyah melihat Rasulullah mungkin bukan kesal, tapi karena beliau laki-laki bukan mahramnya perempuan tersebut, subhanallah, sudah kode. Kira-kira Aisyah, ini tugasmu untuk menjelaskan ini kepada ibu tersebut. Nah itu yang pertama. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk seperti ini tidak perlu kita, bahkan tak perlu ngomong. Kalaupun ngomong tidak perlu keras-keras. Maka jenis yang kedua itu adalah orang yang yahtaju ila tasrih ma'arifqi wal lain. Yang kedua adalah orang yang ketika kita jelaskan sesuatu kepadanya, jelaskan saja, tapi tak usah pakai bahasa yang ngegas, tak usah pakai bahasa yang sampai kasar misalnya, atau pakai suara yang tinggi. Tak, santai bela.
Maka ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang itulah mengapa kalau kita lihat kadang-kadang para dosen itu membosankan. Profesor, doktor itu membosankan. Kenapa ya mereka ngomongnya sedatar saja? Karena memang mereka tuh berhadapan dengan orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk menangkap penjelasan gurunya tanpa harus ini dan itu. Pokoknya apa yang dijelaskan langsung catat. Jadi sehingga dokter itu kadang datar saja dan cenderung membosankan kalau yang seperti ceramah. Karena kenapa? Karena mereka biasa menyampaikan materi kepada mahasiswa yang memang sudah tabiatnya mereka nyatat, mereka berpikir, mereka kumpul, mereka diskusi. Beda dengan kalau kita terjun di masyarakat, apalagi terjun kepada orang-orang mungkin pagi, siang, petang bergebuk. Nah, seperti ini harus dengan mungkin ada guyonnya sedikit, ada candanya sedikit untuk menghibur di kala lelah. Maka orang kalau sudah dari pagi sampai ke sore, kemudian dia kerja capek, kemudian masih mau datang pengajian, jempol 4. Bukan lagi jempol 2. Kenapa? Karena di sela-sela kesibukan yang luar biasa, tantangan hidup yang berat, kemudian tenaga yang sudah diperas seharian penuh, masih datang ke rumah Allah, kemudian dia masih mau belajar, datang sampai ke jam 9 misalnya, masih hadir pengajian. Ini orang-orang yang hebat. Tetapi juga ini juga bisa kita balikkan kepada orang lain. Kalau ada orang yang merasa dia capek, merasa dia sudah banyak kerjaan hari ini, merasa dia sudah ditekan habis-habisan oleh atasannya, terus dia pengen istirahat total dengan mengatakan saya sudah capek, lihatlah di Masjid Walimah banyak yang pegawai berat masih datang pengajian. Lihatlah di Pasar 16 banyak yang kuli panggul, bawa bawang merah, bawang putih, bawa beras itu, masih banyak yang puasa Ramadan. Lihatlah di dataran tinggi Dieng itu, orang yang mengambil yang belerang itu ya, dibawa itu bukan 1-2 kilo, bisa sampai 2-30 kilo setiap kali tarik. Belum nafasnya, belum panasnya, belum mataharinya, itu luar biasa. Masih banyak yang puasa. Kamu yang hanya duduk di kantor, masuk jam 8 kamu jam 11, jam setengah 12 kamu berangkat ke musola, kemudian setelah zuhur kamu tidur atas nama ibadah, kemudian jam 3 lah balik, jam 4 nongkrong-nongkrong di jembatan, malam-malamnya aduh Ustaz capek. Apa yang dicapekkan? Sementara banyak orang seperti kita sampaikan tadi. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendakwah kepada ada orang-orang tertentu jenis yang kedua. Ada orang yang perlu dijelaskan, tapi tak perlu dengan ngegas, itu tak perlu. Cukup jelaskan saja aman. Maka satu saat, ini cerita yang sudah sangat masyhur kalau sekarang ini. Pada satu saat ada Khalifah Ma'mun, anak Harun Ar-Rasyid. Ini ternyata terjadi pada Khalifah Ma'mun. Kemudian ada juga yang menyatakan ini terjadi pada Khalifah Harun Ar-Rasyid itu sendiri. Khalifah Ma'mun itu suatu saat didatangi orang, didatangi dai, didatangi ya galak-galak ceramah itu. Kemudian, wahai Amirul Mukminin, inni nasihun laka wa mutasyaddidun alaik. Wahai Khalifah, saya ini akan berikan nasihat, tapi siap-siap ya. Aku ngomong nih bakal pedas. Ngomongnya tuh pedas nih, ngontani, kemudian segala macam. Apa kata Khalifah Ma'mun? Cukup. Beliau menyatakan seperti ini. Sungguh sebelum kamu, Allah telah mengutus orang yang jauh lebih baik daripadamu kepada orang yang jauh lebih buruk daripadaku. Sudah, gak usah kencang-kencang ngomong, biasa baik. Karena dulunya Allah telah mengutus orang yang jauh lebih baik daripadamu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada orang yang jauh lebih lalim atau lebih buruk daripadaku. Siapa dia? Fir'aun. Tetapi walaupun terhadap Fir'aun dan yang mengemban tugas amanah dakwah ini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah menyatakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun,
ngomong ngobrol kepada Fir'aun, sampaikan kepadanya itu qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan kata Allah dengan kelembutan itu akan merasuk ke dalam hati Fir'aun yang keras itu. Fir'aun loh ini, Fir'aun. Sementara yang diutus Nabi Musa, Nabi Harun jauh lebih baik daripadamu wahai Tuhan, kata Ma'mun. Sementara siapa? Sementara Fir'aun jauh lebih buruk daripadaku, tapi tetap disuruh berlembut-lembut. Berarti mestinya kau nih kalau nak nyampaikan, yo santai baik, lembut-lembut baik, telinga dua, kita juga ngobrol bukan di tempat yang suaranya keras, jadi sampaikan dengan santai saja. Ikhwan dimuliakan Allah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah jenis yang harus disampaikan dengan keras, dengan penekanan. Yang keempat, mungkin bila perlu kadang-kadang ada maknanya dipukul, tapi mau dikerasi, dipukul, tetap tak mau mendengar. Maka jenis keempat itu fahuwa minasyayatin, itu termasuk golongan setan. Dina saya tidak galak, lah kena penyakit masih tak tobat, kemudian kita mungkin disinggung-singgung tak nyambung, dimarahi masih tak nyambung, masih terus, maka kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya adalah untuk mengajak, mempengaruhi, memanggil, mendoakan. Masuk atau tidak dalam ranah hidayah, kita serahkan kepada yang punya hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.